Kupinang kau dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau antum meminang dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini langsung diterima, no ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat zikir asyarifah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kitab ini. Sebelumnya kita tawassul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu alaihi wa sallam kitab syawlil lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, kita memasuki bab baru yaitu tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim, dan kalimat bismillah ini sering digunakan oleh pemuda-pemuda milenial kita, yaitu dalam rangka untuk meminang seorang perempuan. Oleh karena itu mereka banyak mengungkapkan bagi kaum-kaum pemuda ini dalam rangka ingin melamar seorang gadis atau perempuan yang diinginkannya dengan kalimat bismillah, yaitu dengan kalimat kupinang kau dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau antum meminang dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini langsung diterima, no ditolak, seperti itu. Baiklah, nanti silakan antum coba ketika ingin melamar atau ingin melamar, tidak hanya melamar perempuan atau melamar pekerjaan atau apapun itu, silakan dicoba dengan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga ini menerangkan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nar." Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, barang siapa ini dari hamba-hamba Allah yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tiada lain illa dzaba syaitan kama yadhubur rasasu 'alan nar. Tiada lain setan itu meleleh, ya, setan itu meleleh layaknya seperti besi timah yang meleleh karena api. Masya Allah, kalau antum ingin bunuh setan, ngekil setan, nah ini caranya, yaitu dengan cara membaca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kenapa banyak sekali cerita yang tersebar di kita sampai saat ini, yaitu tentang kehebatan Umar sampai ditakuti oleh setan-setan. Ya, salah satunya Umar itu selalu mendawamkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Barang siapa dari hambaku yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tiada lain illa amarallahu ta'ala al-kiraman katibin ayatubu fi diwanihi arba'mi'ati hasanatin. Ini di antara hambaku yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala, kecuali Allah itu memerintah kiramal katibin, yaitu malaikat pencatat. Nah, ini malaikat yang sangat mulia yang mencatat amal-amal kita semua. Fi diwanihi arba'mi'ati hasanatin. Kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah itu akan menyuruh para malaikat pencatat amal itu untuk menulis 400 kebaikan di dalam buku catatannya, seperti itu. Insya Allah nanti ketika timbangan, ketika kita diyaumil hisab, insya Allah akan lebih berat kalau kita sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau apa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, di suatu hadis diriwayatkan juga, kullu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtaru ay qat'ul barakat. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah itu maka abtar. Apa itu abtar? Yaitu qat'ul barakat, terputus dari barokah, tidak barokah. Makanya kita harus membiasakan diri dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Langsung nanti Allah akan memerintah para malaikat pencatat amal untuk mencatat kita 400 kebaikan. Kalau kita pikirkan coba, kalau kita ingin membuat kebaikan, sangat susah sekali. Satu hari ini coba kita catat berapa coba kebaikan yang kita lakukan. Waduh, ini Masya Allah sangat susah sekali. Tapi cukup mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dicatat 400 kebaikan.
Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabki min dzunubihi dzarratan." Barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim satu kali saja, marratan. Barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim satu kali saja, tidak usah banyak-banyak, satu kali saja, lam yabki min dzunubihi dzarratan, tidak akan tersisa dosanya sedikit pun. Dzarrah ini biji sawi, itu sedikit pun tidak ada, tidak tersisa. Namun ingat, dosa yang dimaksudkan di sini ini dijelaskan dalam kitab syarahnya, yaitu kitab Tanqihul Qaul kalangannya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan bahwasanya yang diampuni dosa-dosanya ini tidak tersisa ini adalah dosa-dosa kecil, shaghair, yaitu adzunub as-shaghair, dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar itu pengampunannya dengan taubatan nasuha seperti itu. Jadi salah satunya juga keutamaan bismillahirrahmanirrahim ini dapat menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kataba bismillah," barang siapa yang menulis bismillah. Nah, ini yang sering dilakukan anak-anak biasanya ya, para santri, anak-anak kita sering terus ketika menulis undangan misalnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini fadilahnya sangat banyak sekali. Man kataba bismillahi fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang menulis bismillah fajawwada ta'ziman lillahi, kemudian membaguskannya, membuat bagus karena mengagungkan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, maka dosanya akan diampuni, dosa sebelumnya, dosa setelahnya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tapi ingat, meskipun pahalanya fadilahnya, keutamaan membaca menulis bismillah ini yaitu bisa menghapus dosanya, diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, sebelum dan sesudah. Tapi ingat, ini yang perlu diketahui, dalam menulis bismillahirrahmanirrahim kita harus menjaga-jaga. Kenapa? Karena kita sering ada menulis kemudian lupa, taruh sembarangan. Itu tidak boleh, karena harus dimuliakan. Kenapa seperti itu? Karena lafaz bismillah ini termasuk asmaul mu'azzam, nama-nama yang dimuliakan, yang diagungkan. Salah satunya yaitu kalimat lafaz Allah seperti itu. Di sini bismillahirrahmanirrahim termasuk asmaul mu'azzam, nama-nama yang diagungkan. Oleh karena itu jangan naruh sembarangan, meskipun faedahnya banyak sekali, tapi ingat harus hati-hati. Mungkin itu saja, mungkin cukup 3 hadis ini. Yang pertama yaitu kesimpulannya bahwasanya keutamaan bismillahirrahmanirrahim itu satu, dapat membuat yaitu fadilahnya membaca bismillahirrahmanirrahim itu satu, dapat membunuh setan. Seperti itu. Yang kedua, ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dosa-dosanya kita itu diampuni semuanya, tidak tersisa. Yang dimaksud dosa di sini yaitu dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga yaitu kalau kita menulis lafaz bismillah ini, maka dosanya kita diampuni, dosa sebelum dan sesudahnya. Masya Allah, fadilahnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu mari kita membiasakan, mendawamkan, melazimkan, membiasakan diri kita dalam rangka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, antum juga misalnya mau melamar kerja, mau melamar seorang gadis, atau mau masuk sekolah, mau masuk perguruan tinggi, awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami, semoga sedikit tapi bermanfaat insya Allah bagi kita semuanya. Mari kita terus dukung channel ini ta'ala. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.